Yusuf, putra Yakub, menjadi anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Yakub bahkan membuatkan jubah yang indah untuknya. Namun, kasih sayang ini membuat saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Selain itu, Yusuf juga mendapat mimpi yang menunjukkan bahwa mereka akan tunduk kepadanya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, rasa benci mereka semakin bertambah. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai budak ke Mesir. Mereka mencelupkan jubah Yusuf yang indah ke dalam darah kambing palsu dan memberitahu ayah mereka bahwa binatang buas telah membunuh Yusuf. Para pedagang membawa Yusuf ke Mesir, di mana ia dijual sebagai budak kepada Potifar, seorang pejabat tinggi Firaun. Meskipun di tanah asing dan dalam keadaan sulit, Yusuf tetap setia dan bekerja dengan tekun. Allah menyertai Yusuf, sehingga segala yang dilakukannya berhasil. Melihat keberhasilan Yusuf, Potifar mempercayakan seluruh rumah kepada Yusuf. Segala urusan rumah diserahkan kepadanya, dan Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Namun istri Potifar memandang Yusuf dengan penuh nafsu dan mencoba menggoda dia berulang kali. Yusuf yang berpegang teguh pada imannya dan prinsip moralnya menolak ajakan tersebut. Dia berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah?" Meskipun begitu, istri Potifar tidak menyerah. Suatu hari ketika tidak ada orang lain di rumah, istri Potifar memegang baju Yusuf dan memaksanya. Yusuf, untuk menjaga kemurniannya, lari meninggalkan bajunya. Merasa dipermalukan, istri Potifar memfitnah Yusuf, menuduhnya hendak memperkosanya. Potifar marah mendengar tuduhan itu, memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Namun meski di penjara, Allah tetap menyertai Yusuf dan ia sekali lagi diangkat menjadi kepala atas semua tahanan. Suatu hari, dua pejabat Firaun, juru minuman dan juru roti, dipenjarakan karena melanggar aturan istana. Mereka berdua mengalami mimpi yang menggelisahkan, dan Yusuf dengan empati yang mendalam menawarkan bantuan untuk menafsirkan mimpi-mimpi mereka. Juru minuman bermimpi tentang 3 ranting anggur yang berbuah, sementara juru roti bermimpi membawa 3 keranjang roti di kepalanya dan burung-burung memakan roti itu. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Juru minuman akan kembali pada posisi sebelumnya, sementara juru roti akan dihukum mati. Setelah bertahun-tahun di penjara, Yusuf tetap setia dan penuh harap. Suatu hari Firaun mengalami 2 mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh para penasihat istana. Dalam mimpinya ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 bulir gandum yang subur dimakan oleh bulir-bulir gandum yang kering. Juru minuman yang sebelumnya bersama Yusuf di penjara, akhirnya teringat akan Yusuf dan memberitahu Firaun tentang kemampuannya menafsirkan mimpi. Dengan segera Firaun memerintahkan agar Yusuf dibawa dari penjara. Yusuf dengan segala kerendahan hati berdiri di hadapan Firaun. Setelah mendengarkan mimpi-mimpi tersebut, Yusuf dengan hikmat yang diberikan Tuhan menjelaskan bahwa mimpi itu adalah peringatan akan 7 tahun kelimpahan di Mesir, diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Firaun terkesan dengan penafsiran dan kebijaksanaan Yusuf. Ia mengangkat Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir, mempercayakan kepadanya tanggung jawab untuk mengelola tanah Mesir selama masa kelimpahan dan kelaparan yang akan datang. Ketika kelaparan melanda, tidak hanya Mesir yang terancam, tetapi juga negara-negara tetangga. Yusuf, dengan kebijaksanaannya, mengelola distribusi makanan dengan efisien, sehingga banyak orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Saat itulah saudara-saudaranya datang untuk meminta bantuan tanpa mengenali Yusuf. Setelah serangkaian ujian yang membuktikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah, Yusuf tidak dapat menahan emosinya lagi. Dia akhirnya mengungkapkan identitasnya, mengatakan, "Akulah Yusuf, saudaramu." Ketakutan menyelimuti saudara-saudaranya, tetapi Yusuf menenangkan mereka dengan pengampunan. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka berniat jahat, Tuhan mengubahnya untuk kebaikan, sehingga banyak nyawa diselamatkan.
Pertemuan itu penuh air mata, pengampunan, dan pemulihan, menandai awal baru bagi keluarga mereka. Yusuf memanggil mereka untuk membawa ayah mereka Yakub ke Mesir, di mana mereka semua dapat hidup bersama dalam kelimpahan dan damai. Pelajaran sederhana yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf ini yaitu kesetiaan, tetap setia kepada Tuhan meski dalam kesulitan. Pengampunan, memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Ketahanan, bertahan dan tidak menyerah dalam cobaan. Integritas, menjaga diri dari godaan dan tetap jujur. Percaya pada rencana Tuhan, memahami bahwa Tuhan punya rencana lebih besar untuk kebaikan kita.